Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord, Son of David! Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our savior! Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih dalam suasana physical distancing, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berdiam di rumah seperti sekarang ini. Momen yang sangat baik bagi kita untuk bersekutu dan merenung bersama dan berdoa bersama seluruh anggota keluarga kita masing-masing. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Mari kita menyambutnya. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah ibadah Minggu Palmarum kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, 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 Tuhan besertamu. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan pujian pengakuan kita kepada Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 3. Mari kita bersama-sama mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kita kerap membuat kita tidak mampu berkiblat kepada Tuhan. Saat Tuhan memanggil, kita tidak menjawab. Saat Tuhan memberi perintah, kita tidak menuruti. Saat Tuhan memberkati, kita lupa berterima kasih. Tuhan mengampuni kita, namun sering kita mendendam. Tuhan mengasihi dengan tulus, namun kasih kita pada sesama kadang semu dan bersyarat. Tuhan memperdulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kita sering merendahkan mereka.
Tuhan berjuang bagi mereka, tetapi kita berjuang hanya untuk diri sendiri. Jemaat, saya ajak untuk bersaat teduh dalam doa pengakuan dosa. Saat teduh cukup. Jemaat, saya mohon bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anak-anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia mengendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kitab Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Jemaat dimohon duduk kembali. Marilah bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya hantarkan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini di Minggu Palmarum. Bersama kami datang menghadap Tuhan dalam sukacita, dalam bahagia dan damai sejahtera yang memenuhi hati dan kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan atas hidup kami sekalian. Kami boleh menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dari hari-hari yang boleh kami jalani. Kami boleh menikmati selamat yang dari Engkau, sehingga kami boleh melewati setiap persoalan, pergumulan hidup yang datang dalam kehidupan kami. Dan saat ini bersama dengan keluarga di rumah, kami datang menghadap Engkau Tuhan. Saat ini kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu yang kudus. Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami. Berilah kami hikmat untuk dapat mencerna firman-Mu bagi kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang menjadi terang untuk setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang datang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri
bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkannya. Hosiana. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Minggu Palmarum saat ini, rendah hati, tanda anak Tuhan. Ada kata pepatah demikian, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebuah piulang atau ajaran yang bagus untuk hidup sejajar dengan orang lain, tanpa harus memandang perbedaan status sosial. Terkadang untuk belajar rendah hati memang sulit. Apalagi di zaman sekarang ini, semua orang berkompetisi menjadi yang terbaik dan terbesar. Bahkan dengan segala cara dan upaya mendorong seseorang untuk menjadi superior, merasa lebih baik, lebih benar, lebih penting dari yang lain. Dalam Minggu Palmarum di masa Paskah ini, kita diajak memasuki kota Yerusalem. Kita diajak bersama meneladani kisah Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dalam perarakan, Tuhan tidak menggunakan kuda sebagaimana lazimnya orang datang disambut bak seorang pahlawan, atau menggunakan kuda sebagai simbol pahlawan yang maju dalam medan peperangan. Justru Tuhan Yesus datang dengan menggunakan keledai muda sebagai simbol kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Ia datang bukan untuk beradu kekuatan, berperang, mencari popularitas, atau unjuk kekuatan kepada lawan. Justru ia menggunakan keledai sebagai penggenapan nubuat Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai, beban yang mudah. Tuhan Yesus datang membawa damai sejahtera, bukan dengan cara kekerasan, konflik, kekuatan, atau peperangan. Damai sejahtera melalui sikap sahaja dan rendah hati. Karena hanya dengan cara inilah manusia dapat memahami damai sejahtera yang sesungguhnya dari kasih Allah yang begitu besar. Ketika dunia ini berebut posisi, kekuasaan, jabatan, dan popularitas, Tuhan Yesus justru mengajarkan kita untuk tetap rendah hati bagi semua orang. Sebab dengan rendah hati, kita bisa belajar untuk mewujudkan kebaikan dan rasa cinta kepada semua orang. Sebaliknya, rasa tinggi hati akan memunculkan sikap merasa lebih baik, lebih penting, superior dari orang lain. Dari sikap inilah justru yang ada sikap hidup yang narsis, yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Pertanyaannya, mengapa kita harus rendah hati? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sikap rendah hati adalah keharusan yang dimiliki oleh kita sekalian. Rendah hati untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain tanpa merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Menerima semua orang dan hidup dengan semua orang untuk menghadirkan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah di Minggu Palem kita belajar rendah hati. Tidak lagi mencari hal-hal yang sensasional
untuk mendapatkan pujian, like, atau mendapatkan perhatian dalam pergaulan keseharian ataupun dalam media sosial. Sehingga perilaku kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan kesukaan bagi semua orang. Rendah hati berarti menganggap diri kita bukan lagi yang paling penting, paling bisa, paling benar, atau paling baik, tetapi bersikap seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan, yaitu mau menjadi hamba yang lebih rendah untuk sama dengan kita. Tetaplah hidup rendah hati, karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa yang penuh cinta dan rahmat, kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah. Dan situasi dan kondisi yang baik ataupun yang buruk sekalipun, Engkau tak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau bahkan ada untuk kami sekalian yang senantiasa rindu dekat denganmu, sehingga damai sejahtera-Mu boleh menguasai hidup kami. Dan buat kami Tuhan, kami boleh melewati semua keadaan, situasi, dan persoalan dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Kami sekalian, baik yang di sini ataupun yang berada di rumah, bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja-Mu menyatukan hati bersama di dalam doa. Kami berdoa untuk sekalian bangsa-bangsa dan bangsa kami ini yang sedang berjuang mengatasi persoalan wabah virus corona. Kiranya usaha semua kami boleh Tuhan berkati, sehingga semua bangsa dan bangsa ini dapat mengatasi penyebaran virus corona dengan baik dan dalam berkat-Mu. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit atau wabah corona ini. Para pasien, tenaga medis, relawan, dan setiap keluarga, biarlah senantiasa dalam berkat perlindungan-Mu, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalani dan menghadapi semuanya ini dengan tetap beriman kepada-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang akan hadir dan menyertai saudara-saudara kami ini. Kami serahkan keadaan bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, para pemimpin agama, dan tokoh masyarakat dan masyarakat untuk dapat terus bersatu padu bekerja dan berkarya demi baiknya kehidupan bersama ini. Kiranya dalam berkat-Mu, bangsa ini, Kabupaten Kebumen ini, dan gereja-gereja-Mu makin Engkau pulihkan. Hari esok menjadi lebih baik karena Engkau Tuhan berkenan mengampuni dan mengasihani kami sekalian. Kami pun berdoa untuk setiap keluarga untuk dapat hidup menjalani panggilannya sebagai saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan mereka, di rumah, di pekerjaan, di ladang, dan dalam kebersamaan. Kiranya berkat-Mu menyertai setiap kami keluarga-Mu. Biarlah Engkau hadir untuk menguatkan kami, untuk terus berani melayani-Mu di tengah-tengah situasi sampai sekarang ini. Inilah doa kami ya Allah, yang kami haturkan dalam segala keterbatasan, kelemahan, dan dosa kami.
Kami percaya Engkau mendengarkan setiap seru doa kami. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bawa rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita bawa persembahan kita, dan marilah kita haturkan persembahan ini dengan diiringi Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangkitlah berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan penuh keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati. Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan melalui kehidupanmu di sini, kini, dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.